Yang pertama, kita coba lihat dulu misalkan kasus Gaza ya. 7 Oktober itu kan sekarang sudah pas ya 10 bulan. Dalam 10 bulan ini kalau kita lihat belum ada perkembangan signifikan dari pencapaian Israel itu sendiri dalam konflik ini. Tidak ada perkembangan yang apa tujuan Israel melakukan retaliation attack setelah 7 Oktober itu sampai hari ini belum mencapai tujuannya, sama sekali belum. Itu yang pertama. Jadi 10 bulan Israel belum mampu menghabisi Hamas di jalur Gaza. Dia melanjutkan ke Rafah juga nggak selesai. Dia balik lagi dari Rafah, Hamas malah balik lagi ke Gaza lagi, ke Khan Yunis dan Jabalia dan sebagainya. Jadi kucing-kucingan, Israel masuk ke Gaza, Hamas ke Rafah. Israel masuk ke Rafah, Hamas balik lagi ke Gaza. Jadi hampir tidak ada perkembangan signifikan. Kemudian di sisi Israel, kalau kata pengamat militer dari Timur Tengah, dia bilang mungkin lebih dari 10.000 yang tewas orang Israel, baik militer ataupun sipil. Ya. Ini angka cukup besar karena ada petugas pemakaman di Israel itu, dia menghitung satu jam tuh 2 jenazah dikebumikan. Banyak yang tidak diketahui oleh umum sekarang adalah perang yang terjadi head to head antara Israel dan Hamas di jalur Gaza di sepanjang 360 km lebih itu setiap hari menelan korban orang Israel. Karena kan ini Hamas hit and run, ya kan? Dia sembunyi di terowongan, dia nembak, dia sembunyi, dia ngebom, dia sembunyi, dia RPG begitu. Tiap hari itu ada korban tewas, korban luka, dan banyak peralatan militer yang hancur. Jadi ini kalau kita lihat Israel frustasi sebenarnya karena ini cukup besar untuk kelas Israel yang dibilang sebagai negara adidaya, negara terkuat di Timur Tengah. Netanyahu selalu mengatakan we are strongest in the Middle East. Kita sangat kuat di Timur Tengah dan tidak ada yang bisa melawan kita, katanya. Jadi pencapaian ini sangat buruk bagi Israel. Makanya kalau kita lihat, kalau dia memilih untuk membunuh Ismail Haniyeh, ini juga bukan kasus baru sebenarnya. Pembunuhan pimpinan Hamas itu banyak terjadi di luar justru, tidak di dalam. Setelah 2010, itu hampir semua orang Hamas itu dibunuh di luar. Bahkan dulu kalau kita lihat misalkan ada Mahmoud Mabhouh itu dibunuh di Dubai. Kemudian ada Fatih Shikaki dibunuh di Lebanon, di Beirut. Salah Al-Aruri dibunuh di Lebanon juga, di Beirut. Jadi hampir tidak ada pimpinan Hamas di bawah 2010 itu, di atas 2010 dibunuh di dalam Gaza. Di bawah 2010 ada yang dibunuh di dalam Gaza seperti Syekh Ahmad Yasin, Abdul Aziz Rantisi, Ismail Muqaddimah, Ahmad Jabari. Kemudian yang terakhir itu yang dibunuh di Gaza itu ada Muhammad Daif, ya, itu isunya dihabisi di Gaza, tapi ini juga belum clear infonya. Artinya apa? Satu berangkat, yang lain ambil alih. Satu berangkat, yang lain ambil alih. Ini agak spesial case karena kejadiannya di Iran. Banyak masyarakat nggak mengetahui sebenarnya bagaimana posisi Iran. Iran ini spesial case di Timur Tengah. Jadi kalau terjadi pembunuhan Ismail Haniyeh di Iran ini bisa dipahami karena Iran ini jadi target Mossad, target M16 ya, Inggris, target CIA. Iran ini nggak ada negara di Timur Tengah yang ditarget melebihi Iran, itu nggak ada. Karena yang lain bisa dibilang sudah menjadi Israel alliance ya di Timur Tengah itu. Jadi Iran ini kalau terjadi kegagalan intelijen pun ini wajar karena memang nggak ada yang bisa melakukan perhitungan yang sangat presisi seperti ini. Israel sendiri yang intelijennya luar biasa, yang di dalam negeri ada Shin Bet, Mossadnya juga bagus, tapi 7 Oktober juga mereka mengalami fatal intelligence failure, itu luar biasa. 1.400 mati di hari pertama dan terus menerus serangan sampai hari ini belum selesai. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, melihat konflik Hamas dan Israel atau Palestina Israel, ini kita lihat dari pendekatan geopolitik. Karena gini,
Masalah Palestina ini kan masalah klasik geopolitik. Ya. Dulu Inggris itu dia berjanji kepada Yahudi Israel bahwa kalau kita menang perang dunia 1, maka Palestina kita kasih ke Anda. Ya kan, waktu itu kan perang dunia 1 dimenangkan oleh sekutu. Ya. Inggris termasuk di dalamnya. Jadi ini kenapa karena isu ini geopolitik klasik, maka penyelesaian masalah ini mutlak geopolitik approach, nggak ada yang lain. Makanya kalau kita lihat semua instrumen yang dipakai oleh dunia saat ini, baik itu lewat PBB ataupun lewat ICG, ICC ataupun keterlibatan Amerika yang langsung mensupport Israel, ini kan nggak jalan sama sekali. Karena memang ini konflik geopolitik ini nggak bisa diselesaikan kecuali pendekatan geopolitik. Bagaimana kita memahami pendekatan geopolitik? Yang pertama, selama tatanan dunia masih seperti ini, PBB seperti itu, Amerika masih mendominasi dan sebagainya, selama itu juga Palestina ini nggak akan diberikan ruang untuk merdeka. Two state solution itu kan sudah nggak ada sebenarnya. Ya kan? Nggak ada, itu bohong, bohong sama sekali. Karena kita tahu bahwa pendiri Israel seperti Ben Gurion, Menachem Begin, Chaim Weizmann itu clear mengatakan tidak ada two state solution. Jadi Netanyahu ini hanya melanjutkan sebenarnya apa doktrin di Israelnya sebenarnya seperti itu. Ya. Betul. Makanya begitu mereka menetapkan mindset seperti itu, mereka melakukan grab land. Jadi pencaplokan tanah Palestina. Ya, betul. Dari tahun 48 sampai sekarang sudah 78% itu tanah Palestina direbut oleh Israel. Hukum internasional nggak jalan, PBB nggak jalan, Amerika nggak jalan. Justru Amerika ikut mensupport aktivitas ilegal Israel ini. Terakhir Donald Trump misalnya waktu 2017 selain dia memindahkan kedutaan ke Yerusalem, dia juga mengakui aneksasi dataran tinggi Golan. Yang PBB tidak mengakui ini, dia tidak mengakui karena ini kan dicaplok secara sepihak. Jadi dataran tinggi Golan, dataran Sinai, sama tepi barat itu kan direbut oleh Israel dalam perang 6 hari tahun 67. Tapi secara hukum nggak diakui oleh PBB karena itu perampokan. Tapi Donald Trump menandatangani pengakuan. Jadi ini nggak jalan semua kalau tidak melalui pendekatan geopolitik. Jadi pendekatan geopolitik yang harus dipahami oleh umat Islam ya, khususnya di Indonesia ini. Misalnya ini, kalau tidak dulu misalnya habis Perang Dunia II itu kan bipolar moment. Kemudian Soviet tumbang, masuk unipolar moment. 2017 masuk multipolar moment. Ini yang kita maksud, pendekatan inilah nanti yang bermuara kepada ada celah Palestina merdeka itu karena perubahan geopolitik. Tatanan dunianya yang berubah. Hal-hal yang selama ini stagnan dan tidak berjalan bisa menjadi solusi gitu ya. Betul. Bisa menyediakan momentum untuk penyelesaian yang mungkin nggak kita pikirin juga bentuknya kita seperti apa sekarang ini gitu ya. Iya, kalau bentuknya kan ini unpredictable ya. Kalau kita pelajari dari sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia II, ini kan bisa saja terulang kan. Nanti siapa yang berperang kita nggak tahu. Tapi yang jelas posisi Palestina, posisi dunia Islam, posisi Muslim yang sekarang 2,3 miliar, 2,4 miliar, ini harus memahami posisinya kalau dia ingin berbicara soal Palestina Israel. Karena pendekatan geopolitik ini saya selesaikan dulu biar clear. Kalau dunia tidak berubah tatanannya, maka Palestina ini akan semakin sulit merdekanya, karena ini kan status quo ini dipertahankan, karena ini masalah geopolitik klasik. Nah, kalau nanti masuk multipolar udah masuk, cuman kan perlu penguatan. Misalnya sekarang itu aliansi Rusia, Cina, Iran, Korea Utara, dia masuk ke situ. Di sisi ekonomi dia bangun BRIC misalkan. Jadi ini perlu terus diambil momentum ini untuk memperkuat posisi ini untuk head to head dengan yang memimpin sekarang, misalnya Amerika dengan sekutunya. Kalau ini tidak berubah, lanskap ini nggak berubah, maka Palestina ini stagnan. Menurut saya ya, nggak ada jalurnya. Kalau kita lihat dari sisi siklus tadi, misalnya ada bipolar, unipolar dan multipolar, ini sesuai dengan ramalan pendiri Hamas. Bukan ramalan, beliau mengatakan begini.
tidak ada satu orang itu bisa bertahan terus kuat dan tidak ada orang lemah akan lemah terus. Syekh Ahmad Yasin itu pernah mengatakan begini, la yabqa qawiyan, ya kan, tidak akan, la yabqa qawi itu tidak mungkin bertahan orang kuat tuh kuat terus. Ya. Begitu juga nggak mungkin juga bertahan orang lemah terus, nggak mungkin. Al ayam tudawiluha bainan nas. Jadi waktu ini akan dipergilirkan. Kalau kita lihat dari sisi geopolitik, bipolar, unipolar, multipolar ini sebenarnya masuk dalam kerangka pemikiran Islam itu waktu itu dipergilirkan. Ya. Watil kal ayam nudawiluha bainan nas kalau dalam Quran, tapi kalau Syekh Ahmad Yasin mengatakan yang kuat nggak mungkin kuat terus, yang lemah tidak mungkin lemah terus. Jadi ini saya lihat harus ada perubahan lanskap ini dan dunia sekarang sedang bergerak ke situ. Ya. Israel dikucilkan, Israel di pressure, dukungan ke Palestina semakin kuat. Indonesia juga ikut mendukung penguatan Palestina ini. Nanti kita berharap ada perubahan lanskap ini yang mengarah ke momentum Palestina untuk lebih bagus sampai merdeka.